Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini untuk pembelajaran kimia. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Sandy berdoa dulu. Baik Bu, sebelum kita awal pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Di sini bisa dilihat kanan kiri kalian. Oke, ada teman kalian ya? Iya. Selain teman kalian ada apa di sini? Ada meja, ada kursi, ada lantai. Oke, coba dilihat. Oke, bagaimana lantainya? Bersih. Sangat bersih. Sudah bersih? Nah, sekarang pakaian yang kalian kenakan bagaimana? Rapi. Siap? Siap. Berarti kalau sudah siap, kita sudah mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya? Oke. Sebelum kita mulai, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Nah, tepuk semangat. Bagaimana tepuk semangat? Masih ingat? Masih. Oke. Tepuk semangatnya, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Selenium, magnesium, astatin, semangat. Sekali lagi. Yeah. Lagi, oke. Yuk, mulai dari awal. 1, 2, 3. Selenium, magnesium, astatin, semangat. Kalian semangat dan luar biasa. Oke. Sebelumnya Ibu mau menanyakan materi yang kemarin. Oke. Masih ingat materi yang kemarin? Masih. Apa ya materi yang kemarin ini? Teori. Oke, teori tumbukan. Apa yang dimaksud dengan teori tumbukan ya? Saya Bu, Oh iya, Mbak Vindi. teori tumbukan adalah gerakan partikel secara acak dalam bentuk gas, zat cair, atau larutan yang saling bertumbukan antar partikelnya sehingga akan menghasilkan energi yang dapat menyebabkan adanya suatu reaksi. Oke, betul. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Sama? Nah, dari teori tumbukan ini nanti ada yaitu contohnya ya. Oke, contohnya dalam teori tumbukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu contohnya? Saya Oh iya, siapa? seperti pada nyala korek api. Oh, Kalau iya. kapal korek api itu digeserkan pada wadah korek api itu dengan tidak kuat, dia tidak akan terbakar. Tapi sebaliknya kalau kepala korek api itu digeserkan dengan kuat, dia itu akan terbakar. Oh iya, betul ya, seperti gesekan korek api ya. Kalau korek api itu nanti kalau misalkan kita gesek hanya pelan, apakah dia nanti akan terbakar? Iya. Kalau nanti digesekkan secara cepat? Nah, tapi hati-hati kalau kita membakar korek api, jangan didekatkan dengan kertas atau bahan-bahan yang lain ya. Ya, tetap harus hati-hati. Oke. Selanjutnya di sini nanti teori tumbukan ini adakah hubungannya dengan materi hari ini apa tidak? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tentang pengaruh faktor-faktor laju reaksi. Nah, sebelum saya masuk ke faktor-faktor laju reaksi, nanti ada video terlebih dahulu tentang hubungan faktor-faktor laju reaksi. Coba diperhatikan sebentar ya. Oke, silakan dilihat, ini adalah laju reaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah nanti ada hubungannya dengan teori tumbukan? Silakan nanti dilihat.
untuk videonya? Nah, itu sudah tahu tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada teori tumbukan, apakah dia nanti hubungannya sama laju reaksi atau tidak. Reaksinya ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan lambat, ada yaitu satu lagi yang beberapa hari ya. Oke, nah dari situ nanti akan ada hubungannya, yaitu ada dalam 3 gambar itu sendiri. Nah, ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Oke, ada yang tahu gambar 1, gambar 2, gambar 3? Oh iya, apa Mbak? Itu gambar ragi sama karbit. Oh, ragi sama itu karbit. tapi ada yang tetap berbentuk bulat sama yang berbentuk serbu. Oke, ada yang gambarnya, yang gambar mana yang ragi itu? Yang Kalau gambar pertama ragi yang berbentuk bulat. Terus yang gambar kedua? Oke, gambar kedua sebelah. karbit yang itu yang Oke, gambar kedua yang karbit, gambar ketiga itu adalah ragi yang berbentuk serbut. Oke, ada manfaatnya tidak ragi sama karbit itu? Ada. Oh ada. Oke, adakah yang tahu? Saya. Jadi fungsi ragi dan karbit itu adalah untuk mengembukan dan mematangkan makanan. Oke, yang menumbuhkan yang mana? Yang mengembukan yang karbit, sudah iya Bu. Oh yang ragi yang fungsi untuk mematangkan yang karbit. Oke, ya betul. Nah, manfaatnya untuk ragi sama karbit ada yang mematangkan, ada yang untuk mengembangkan juga ya, untuk menumbuhkan. Untuk ragi adalah menumbuhkan, kalau karbit itu untuk mematangkan. Nah, adakah contohnya di sini dalam kehidupan kita? Ada. Oke, contohnya seperti apa? pembuatan roti, Oke, pembuatan roti. Selain pembuatan roti? pembuatan tape, Oke, pembuatan tape. Pematangan buah. Pematangan buah, adakah lagi? Pembuatan tempe. Oke, pembuatan tempe. pembuatan oncom, Oke, pembuatan oncom. Ada lagi? Pembuatan yogurt. Oke, pembuatan yogurt. Ada lagi? Pembuatan belenggu. Oke, pembuatan brown. Lagi ada? Apa lagi? Sudah? Oh, jajak. Oke, keju. Oke, tepuk tangan. Oke, di sini untuk ini nanti apakah ada hubungannya dalam pembuatan yang akan kita ketahui dalam proses project based learning ini atau PJBL motivasinya ini ya. Oke, ini adalah nanti ada kompetensi dasar dan IPK yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, untuk yang pertama itu adalah kalian nanti akan merancang produk yang berhubungan dengan faktor laju reaksi. Yang kedua, membuat produk yang berhubungan dengan faktor laju reaksi. Jadi nanti kalian akan merancang dan membuat produk yang berhubungan dengan laju reaksi itu sendiri. Yang ketiga, nanti yang terakhir yaitu kalian akan mempresentasikan hasil produk yang sudah dibikin untuk praktek kalian sendiri. Selanjutnya tujuannya apa? Nah, tujuannya di sini nanti dengan model project based learning atau PJBL ini tujuannya yang pertama, peserta didik dapat merancang produk yang berhubungan dengan faktor laju reaksi dalam kehidupan dengan tepat melalui diskusi kelompok. Yang kedua, peserta didik dapat membuat produk yang berhubungan dengan faktor laju reaksi dalam kehidupan dengan benar secara berkelompok. Yang ketiga, peserta didik menyimpulkan serta menyajikan hasil produk yang berhubungan dengan faktor laju reaksi dalam kehidupan dengan benar melalui presentasi kelompok melalui media Canva. Jadi nanti kalian akan membuat presentasinya dengan media Canva ya. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Nah, menentukan pertanyaan yang mendasar untuk fase 1. Fase yang kedua, mendesain perencanaan produk atau proyek. Yang ketiga, nanti akan menyusun jadwal. Nah, untuk yang pertama di sini nanti akan ada 3 fase itu. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Wanita punya yaitu contoh tentang pembuatan tempe. Nah, tadi ada kata ya, contohnya pembuatan tempe. Ada ya tadi ya? Ya. Oke, di sini nanti dari pembuatan tempe kalian nanti akan membuat suatu produk. Di video kali ini produknya saya apa ya yang akan kita cara membuat tempe kedelai, dan ini juga sangat cocok untuk ide usaha yang loh. bisa dilihat Untuk cara pembuatan tempenya akan sama dengan cara yang akan kita rancang pada dari awal sampai selesai ya. Jika kalian penasaran
gimana cara membuatnya? Simak terus di video saya sampai selesai. Terima kasih. Saya menggunakan 1 kg kedelai. Untuk langkah pertama, cuci kedelai sampai bersih ya. Saya cuci dulu kedelainya sampai bersih. Kira-kira ini saya cuci sekitar 2-3 kali ya. Ini kedelainya sudah bersih, kemudian akan saya rebus ya. Rebus kedelai sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan apinya dan tunggu sampai dingin. Untuk langkah selanjutnya, kedelai yang direbus tadi sudah dingin, sekarang kita cuci ya. Ini sudah dingin, tidak panas lagi. Saya cuci seperti ini, diremas-remas biar kedelainya hancur. Untuk mencuci kedelainya harus benar-benar bersih sampai kulit kedelainya mengelupas. Kita buang kulit kedelainya sampai kedelainya bersih dari kulitnya ya. Untuk menghilangkan kulit kedelainya, cuci ulang sampai beberapa kali ya, biar hasilnya benar-benar bersih. Wadahnya itu harus benar-benar steril. Jika sampai kena minyak ataupun garam, tempenya tidak jadi atau jadinya busuk. Jika kedelainya sudah dicuci bersih dan rendam dalam air, diamkan selama 1 malam ya. Ini kedelai yang kemarin saya rendam 1 malam dan akan saya cuci lagi sampai bersih. Saya ganti airnya. Jika masih ada kulit kedelainya, kita buang lagi ya. Nah, ini saya mencucinya benar-benar bersih. Jika kedelainya sudah dicuci bersih, kemudian kita rebus kembali kedelainya. Rebus kedelainya selama 40 menit atau sampai kedelai benar-benar matang ya. Setelah kedelai matang, lalu saya tiriskan dulu. Kemudian kita dinginkan dulu kedelainya sampai benar-benar dingin. Jika kedelai sudah dingin, akan saya taburi dengan ragi tempe. Untuk ukuran 1 kg kedelai, saya menggunakan setengah sendok teh ragi. Untuk ragi tempenya saya menggunakan Rak Prima ya. Kalian bisa membeli ragi tempe ini di via online atau di pasar-pasar gitu ya. Campur kedelai dengan ragi sampai benar-benar merata. Jika kedelainya sudah diragini, siapkan plastik seperti ini untuk membungkus tempenya. Lalu akan saya masukkan kedelainya ke dalam plastik ya. Ini akan saya isi sampai agak penuh. Seperti ini. Setelah itu ratakan dan bagian ujung plastik akan saya rekatkan.
ujungnya plastik saya rekatkan seperti ini. Lalu saya selompat menggunakan api. Seperti ini hasilnya, sudah rapat plastiknya. Masuk. Untuk proses fermentasi bisa memakan waktu sekitar 2-3 hari. Kalian taruh tempenya di tempat fermentasi hari pertama atau hari esoknya. Tempenya sudah seperti ini sudah hangat-hangat begitu dan ada embun-embunnya. Nah, kalian lihat seperti ini. Dan fermentasi hari kedua atau ini tempenya sudah 2 malam saya simpan, ini hasilnya sudah jadi. Sudah ya? Sudah. Lihat. Untuk videonya ini adalah tentang pembuatan tempe, ada tambahan lagi. Nah, baginya di sini nanti ada hubungannya dengan faktor laju reaksi. Apa ya nanti di sini untuk faktor laju reaksi? Oke, faktor-faktor laju reaksi di sini kan ada 4 faktor laju reaksi ya, yaitu tentang konsentrasi, luas permukaan, suhu, sama katalis. Oke, coba saya tuliskan. Di sini nanti yang akan kita gunakan di dalam sebuah PJBL ini nanti atau tentang pembuatan produknya itu nanti adalah yang penentuan tentang konsentrasi sama luas permukaan. Oke, di sini nanti kalian membuat suatu produk dengan konsentrasinya berapa dan luas permukaannya bagaimana. Oke, itu nanti dari situ sudah tahu pertanyaan apa atau yang akan kita buat apa saja tentang raginya tadi. Sudah bisa berpikir? Sudah belum? Mau buat apa? Oh sudah. Wah iya, dari mana ini tadi? Seketika celing gitu ya? Oh iya. Oke ya, langsung itu. Nah setelah itu nanti dari pembuatan tempenya itu berarti kalian akan merencanakan apa di sini nanti, yaitu tentang penyusunan langkah-langkah pembuatan produknya dan bagaimanakah jadwal yang akan kalian tentukan untuk membuat produk. Nah, setelah itu silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Saya bagi 5 orang ya di sini ya. Oke, 5 kelompok 5 orang. Ini sudah sesuai atau belum? Belum. Oh, belum. Oke, kalau belum silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan saya bagikan LKPD-nya untuk kalian isi sesuai dengan fasenya masing-masing ya. Oke, silahkan. Ayo. Boleh diacak mau panah di mana tempatnya? Nggih, silahkan. Boleh? Kenapa? Boleh, silahkan. Iya. Silakan sambil dibaca LKPD-nya dan apa yang akan kalian buat untuk produknya besok.
Kamu pindah agak sini ya, soalnya. Iya, satu kelompok di sini. Di sini saja, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Kalau bentuknya jadi seperti ini boleh. Nggak apa-apa. Gini aja biar Sambil kalian mengerjakan LKPD dan sambil kalian berpikir ingin membuat produk apa, boleh kalian membuka HP atau laptop. Nah, boleh. Silakan kalau yang mau bawa laptop boleh dibuka laptopnya. Kalau mau bawa HP silakan dibuka HP-nya. Bisa nanti kalian browsing yaitu cara-cara bagaimana pembuatan produk yang berhubungan dengan ragi dan karbit. Tadi kan ada ya? Oke, kita mau buat apa silahkan. Direncanakan langkahnya, terus setelah itu jadwal pembuatannya bagaimana. Oke, bisa dilihat di situ untuk LKPD-nya. Bisa diisi nama kelompoknya apa. Oke. Terus selanjutnya nanti ada yaitu tentang penentuan pertanyaan mendasar untuk fase 1 yang sudah kalian lihat, yaitu tentang pembuatan tempe. Itu ada ilustrasinya, boleh kalian jawab. Kalau masih bingung boleh bertanya ya? Oke, silakan berdiskusi dulu. Jangan lupa nanti kalau sudah tahu produk yang akan kita buat apa, langkahnya bagaimana, jadwalnya kapan, jangan lupa nanti kita presentasikan dulu sebentar. Apakah nanti langkah-langkah yang kalian gunakan itu betul atau tidak. Oke, nanti Bu Anita cek. Dalam. bukan tape kan. Biar siapa? Dalam? Iya. Gimana? Boleh ditulis. Nanti kan untuk kamu membuat PPT. Iya, pas ya. Kamu buat apa kalau mangga? Dalam? Boleh ditulis di situ. Nanti kalau sudah kalian buat itu ya PPT-nya untuk presentasi ke depan tentang langkah. Iya, enggak apa-apa. Masuk PPT. Untuk langkah-langkahnya tadi, iya, langkah-langkahnya dipresentasikan terlebih dahulu. Nanti pas presentasi nggak pakai masker. Iya, semua. Sudah tahu buat apa? Sudah. Oh, sudah. Walah, iya, langsung. Dari tadi. Oh iya, banyak contohnya tadi oh ya soalnya ya. Oke. Iya. Sudah tahu? Tempenya kan ini. Iya, ini untuk ilustrasi tempe. Ya. Kalau yang ini ketiga apa? Oh, tape. Nah, iya. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau itu kayak gini Bu. Iya. Belakangnya. Terus Oke, langkahnya. iya. Langkah-langkahnya nanti tinggal ditambahin di belakangnya gitu Bu. Ini kan sudah masuk ke cara kerja atau laporannya. Iya. Oke, boleh. Nanti tinggal ditambahin Langkah-langkahnya. Iya, langkah pembuatan ya. Nanti yang dipresentasikan langkahnya sama jadwalnya. Tiga 30 menit cukup.
Oke, cukup. Iya. Ini berarti perencanaannya ditulis Senin gitu Bu? Atau terus berarti proses pematangan Selasa. Untuk pemanenan itu Rabu atau Kamis? Spill jawaban. Ini apa? Ini lupa. Pematangan tempe. Iya, iya Bu. Pematangan tempe kan? Tempe. Dokumentasi kegunaannya, fungsinya untuk apa di sini? Iya, iya Bu. Terima kasih Bu. Yang ini yang ini dijawab. Iya, dijawab. Ini terus ini apa? Kan nanti kamu bisa jelaskan. Ini produknya apa? Ini enggak usah. Enggak usah. Langsung ini aja ya. Mangga. Iya Bu, produk yang kita. Kamu mau buat produk apa? Mangga berarti ini tulis buah mangga. Iya. Ini nanti produknya apa? Pematangan buah mangga. Alat bahan langsungan kan. Ya, alat bahannya apa saja, terus langkahnya bagaimana? Pematangan buah mangga. Berarti kurang satu. Di atasnya ya. Iya. Iya. Oke, mau mulainya jam berapa? Mulai ini jam berapa? Mulai takon Pak Idris. Soalnya waktu ya dinggo. Belum pakai lima. Itu sepirang jam. Pembuatan apa ini? Pematangan buah pisang. Oke, pematangan buah pisang. Membuat apa? Membuat tape ketan hitam. Oke, pembuatan tape ketan hitam. Kelompoknya Mas Sandy buat apa? Buat tape singkong. Oke, tape singkong. Kita ambil dari yang gambar yang salah tadi. Saya punya singkong. Punya singkong? Iya. Banyak, Bu. Banyak? Nyabut. Oh, pengen nyabut. Pernah bikin juga Bu. Oh, no. Oh, iya, iya. Nanti kalau sudah jadi Bu Anita masih ya? Iya. Oke, cocok. Semoga enak ya. Oke, alhamdulillah. Berarti jangan-jangan Amara itu ya kebunnya banyak ya? Banyak banyak. Oh gitu. Lele juga ada. Oh, lele juga ada. Loh, kemarin udah dibeli Sandy Bu. Apanya? Ini jawabannya. Ada? Ada yang tadi? Siapa tadi? Tadi sopo-sopo? Enggak. Enggak. Oh, enggak.
memasukkan Kalau Canva masukkan video itu bisa lebih dari 3 menit kan? Bisa nggak? Apa? Video di Canva. Kenapa? Kalau ditempel. Bisa ditempel. Dan nanti linknya Bu. Iya, linknya. Kayak tadi itu loh Bu Anita. Itu linknya yang ditempelkan. Itu. Yang PPT terakhir itu cuma hasil terus video sama yang kesesuaian antara materi sama yang dipraktekkan yang fase terakhir yang apa evaluasi menutupkan dengan kesesuaian antara praktek dan Pematangan buah mangga. Banyak mangga di rumah. enggak kemarin banyak Bu. Mangganya tetangga ya? Betul. Oh, Pak Udra, mangganya Pak Udra. Pak Udra jangan diem aja, yo. Laki-laki sendiri nih. Oh iya. Rencana mau di mana ini buatnya? Oh, rumahnya Lentera. Oh, wes dekat ini rumah. Iya deh, Lentera sini deh, iya. Semakin rendah konsentrasinya. Kamu buat apa? Nina. itu Ini apa nah ini? Widiani. Oh, Widiani. Itu mau bikin tape ketan. Oh, mau bikin tape ketan. Ketan putih. Oh iya. Semoga jadi ya Bu. Iya, amin. Nah, hubungannya sama apa nanti kamu masuknya? Mau yang konsentrasi apa luas permukaan? Ke konsentrasi ya. Oh, mau yang konsentrasi. Banyaknya itu raginya. Oh, banyaknya ragi. Biasanya ditutup berapa hari Bu? Biasanya 2 sampai 3 hari. Kalau tape itu. Tapi nanti kalau semakin dia lama itu kan alkoholnya semakin tinggi. Nah, itu malah semakin pahit nanti. Bisa haram nggak? Iya, malah sakit perut nanti. Yang penting tidak saya sih. Iya, jangan lupa nanti kalau kamu buat tapenya dikasih gula sedikit loh. Iya. Oh iya. biar manis. Biar manis seperti Widiani kan. Maka semakin lambat jadi banyak terjadinya tumbuhan adaptif. Kamar mandi gak sih? Boleh? Kamu tolong ke sini dulu. Sehingga Izin ya. Maaf, Ya. izin ke toilet. Oh iya, silahkan Wid. Ini loh. Kesimpulannya ini ya. Yes. Benar. kesimpulannya semakin besar konsentrasi berat Dikit-dikit semakin maka Ini loh. semakin besar konsentrasi bereaksi maka laju reaksinya akan semakin cepat. Untuk yang lain nanti silahkan sambil membuat presentasi ke depan ya. Buat PPT-nya, langkah-langkahnya apa yang akan dibuat. Dalam. Oh iya, izin ke belakang silahkan. Sambil menulis di LKPD, sambil kamu membuat PPT buat dipresentasikan ke depan ya. Ini jadwal dibuat kolom kayak Dibuat kolomnya. hasil rasa Ini
Nanti mau buat pematangan buah pisangnya di mana? Di tempatnya Naila. Di tempatnya Naila. Oke. Nanti presentasi masukin lokasinya juga. Presentasinya ini dimasukin lokasi pembuatan. Oh iya cuy. Bisa sit in. Dosen gue bisa sit in. Cici apa loro? Nanti mau buat apa ini? Tape ketan. Tape ketan hitam di mana? Di rumahnya siapa? Saya. Oh, di rumah Dini. Jangan lupa jadwal penyusunannya hari apa saja. Iya. Jadwalnya dulu baru rancangannya. Iya. Berarti nanti pulang langsung buat ya? Iya. 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 Perlu ada yang ditanyakan? Tadi harinya tuh gantinya jadi hari apa aja? Yang jadwal tadi kan Kenapa? Harinya diganti. Harinya kan berarti hari ini. Nanti pulang berarti Senin, Selasa, Rabu. Jadi nanti kalau sudah jadi berarti kita masuk lagi. Bangunnya kok keras sekali. 1 jam setengah, 90 menit. Sudah setengah. Kesuwen 2 kali 45 menit ya? 2 kali 45 menit cukup orang? Nanti mau buat pematangan buah pisangnya di mana? Di depannya. Nanti mau buat Tape ketan. sampai kata hitam gimana? Di rumahnya siapa? Di rumah saya. Oh, di rumah ini. Jangan lupa jadwal penyusunannya hari apa saja. Jadwalnya dulu baru rancangannya. Berarti nanti pulang langsung buat ya? Iya.
berarti hari ini, nanti pulang berarti Senin, Selasa, Rabu. Ya. Berarti nanti kalau sudah jadi berarti kita masak. Ngomongnya nggak keras sekali. Bagaimana? Sudah siap? Masih berapa menit? Masih lama? Jangan lama-lama. 10 menit cukup? Cukup. Oke, ya, 10 menit. Nanti kalau sudah silakan dipresentasikan ke depan. Pakainya pakai kanvas lagi nih. Bisa ini? Oke, bisa. 10 menit silakan buat.
Ragi berarti mau pakai konsentrasi apa luas permukaan? Permukaan. Luas permukaan itu kan ada yang permukaan, ada yang sedang. Kalau yang konsentrasi itu kan ada. Kita dua-duanya, dua-duanya bisa. Udah gini konsentrasi Kalau konsentrasi kan bisa bukan antara punya sama sedikit. Luas permukaan juga sama, ada yang cuma bentuknya di dalam luas permukaan, ada yang bulanan. Nah kemarin gimana? Pakai sama-sama? Pakainya tapi ragi yang bulat tapi bulat itu toh? Bulatnya kan jumlahnya yang beda toh? Kalau jumlah beda kan berarti maksudnya konsentrasi. Oke, sudah cukup ya? Kelihatannya dari tadi saya muter sudah cukup semuanya. Sudah bisa saya lihat sudah jadi lengkapnya sama jadwalnya. Tadi sudah saya tanya masuknya ke hubungannya dalam faktor laju reaksi apa? Boleh ke konsentrasi, boleh ke luas permukaan. Dari tadi ada dua gambar ya, sebenarnya ada tiga ya tadi ya.
ada gambar yang berbentuk ragi bulat, ada yang kedua adalah karbit, dan yang ketiga adalah ragi serbuk. Nah, kita pakai yang mana untuk ragi-ragi itu? Silakan, saya tadi sudah lihat ada yang membuat tentang pematangan buah dari buah pisang sama buah mangga. Nah, terus untuk tapenya, pembuatan tape juga tadi ada banyak ya. Tadi ada tape dari ketan putih, ketan hitam, sama ada yang singkong. Oke, nah silakan siapa dulu yang akan maju untuk mempresentasikan jadwal langkahnya? Ada yang mau maju? Oh, sesuai urut. Oh iya. Oke, kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1 urut, katanya minta urut. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke, semuanya dipresentasikan ke depan ya. Dari mulai jadwal, langkah, sama yaitu masuk hubungannya dari pembuatan produkmu, masuk hubungan laju reaksi apa? Faktor laju reaksi. Silakan. Halo. Kanvanya dikirim. Pakainya. Oh, udah ini aja. Pakai ini dulu aja, nanti itu dilanjutkan lagi. Silakan. Semuanya. Sambil didengarkan ya temannya, buat apa nanti kalau misalkan mau tanya atau mau beri applause juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rencana proyek dalam faktor laju reaksi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Adiatno Iswara. Saya Hafnal Ula Isma. Saya Cenderenita Hilasarasina. Saya Naila Rizkita Isnindia. Saya Muhammad Sunggi Kusuma Wardana. Di sini kami akan menerapkan proses faktor laju reaksi, yaitu ruas permukaan dalam proses pematangan buah pisang. Jadi kami akan menggunakan 2 bentuk karbit. Yang pertama adalah bentuk bongkahan dan yang kedua adalah karbit yang berbentuk serbuk. Untuk alat dan bahan yang kami perlukan untuk mematangkan buah, lebih tepatnya buah pisang. Untuk alatnya palu, kain, karung, tali, semprotan, timbangan, karbit, dan buah pisang. Selanjutnya, untuk langkah-langkah dalam proses pematangan buah ini, dari yang pertama yaitu menyiapkan alat yang berupa karung dan kain serta bahan utamanya yaitu pisang dan karbit. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan memecah dan menghancurkan karbit. Selanjutnya yang ketiga adalah menimbang karbit sehingga massa karbit bongkahan dan massa karbit serbuk sama. Dan selanjutnya yaitu memasukkan karbit pada kain kemudian ditali. Dan selanjutnya yaitu meletakkan pisang dan karbit yang telah dibungkus kain pada karung, lalu tali diikat rapat agar tidak menguap. Selanjutnya yaitu karbit serbuk dan karbit bongkahan diletakkan dalam karung yang berbeda. Dan selanjutnya yaitu diamkan pisang selama 2-3 hari. Dan langkah terakhir yaitu karung dibuka dan memandikan hasilnya. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan pembuatan produk. Pada tahap perencanaan kami telah melaksanakan pada hari Senin 12 Desember 2022. Untuk prosesnya yaitu hari Senin tanggal 12 Desember 2022 dan untuk tahap pemanenan kami akan melaksanakannya pada hari Rabu 14 Desember 2022. Saya rasa cukup sekian, mungkin kalian semua dapat memahami rencana yang akan kami lakukan dan semoga rencana kami ini berjalan dengan lancar. Amin.
enak tanya jawab. Iki gak enak. Iki cuma mempresentasikan tok. Ya makanya aku kudu sengampah mana tok. Iya. Tapi gak enak tanya jawab loh. Gak enak. Itu luas permukaan besar apa kecil? Masuk ini yang besar, ini yang kecil. Yang lebih cepat yang ini. Lebih cepat yang ini. Bukan Juga ayo ini. Kan yang luas permukaan zat padatnya kecil, dia kan luas lajunya kan semakin cepat. Gitu. Iya, kalau di buku yang besar, yang permukaan besar itu lebih Nanti kebalik, ini sebalik. Itu bil, hap, pul, itu diganti aja. Ganti, ini sama ini. Iya. Saya tak takonane saya siap orang. Oke. Bagaimana? Sudah siap? Masih berapa menit? Masih lama? Oh, jangan lama-lama. 10 menit cukup? Oke, ya 10 menit. Nanti kalau sudah silakan dipresentasikan ke depan. Pakai Canva lagi nih. Bisa ini tadi? Oke, bisa. Ada laptop di depan ya. 10 menit silakan buat. Sudah. Enggak simak enggak naik ini. Berarti Kak Sesuai iki informasi. Ini. Iya. Informasi itu. Aku lali mau ogak takon absen bocah. Iya. Sudah sampai mana? Oh, langkah-langkahnya. Enggak, kan cuma isi fase ini doang, ya kan? Iya. Membuat 2 sampel, satu diberi sampel. Lalu satu diberi lagi sedikit, Buatnya di rumah Amara? Iya. Oh ya. Untuk rapat singkong yang sudah kita gunakan. Singkong yang sudah kita gunakan. Oke, PPT-nya sederhana ya Pak? Sederhana aja enggak apa-apa. Besok kalau yang presentasi sudah hasil jadinya buat yang bagus. Nah gitu. Hari ini biasa-biasa enggak apa-apa. Apaan? Hari ini kan nanti kamu pulang buat. Nah berarti Senin, Selasa, Rabu. Udah mau buat hari ini nanti apa besok? Hari ini nanti. Oh iya, berarti jadwalnya Senin, Selasa, Rabu. Kan sekitar 2 atau 3 hari. Perbedaan.
Ini tidak Jangan lupa nanti kalau dipresentasikan kamu membuat apa itu tadi? Tape singkong. Itu hubungannya sama faktornya apa? Mau yang konsentrasi apa luas? Dua-duanya boleh. Hah? Lah bisa apa enggak? Lah bisanya yang mana? Konsentrasi apa luas permukaan? Masak singkong mau pakai karbit? Mau pakai yang mana? Ragi apa karbit? Ragi, Bu. Oke, ragi. Ragi nanti hubungannya mau sama apa? Konsentrasi apa luas permukaan? Nah, konsentrasi berarti nanti konsentrasinya bagaimana? Raginya yang banyak, ada yang kecil. Nah, gitu. Untuk menentukan dia masuk ke faktornya. Ini tapi katanya bisa 3 doang kan ya, Bu? Iya. Jadwalnya ya. Nanti mau buat hari apa? Pulang habis ini. Berarti Senin, Selasa, Rabu. Berarti Senin buat, Selasanya nanti pendinginan apa nama? Fermentasinya, baru yang Rabunya pemanenan. Iya. Jadi gini. Iya. Iya. Di rumahnya siapa ini? Saya. Di rumahnya Rara. Ditulis rumahnya siapa? Nah. Luas permukaannya nggak sama kayak yang jawaban dikasih buan itu gimana? Ini udah diisi di PPT tapi penjelasannya nggak sama. Nanti untuk pematangan buah masuknya ke faktornya apa? Luas permukaan apa konsentrasi nanti dijelaskan ya. Di judulnya juga itu yang Hari ini nanti ya juga. Saya nanti dua-duanya. Hari ini nanti kamu mau masuk yang mana? Pakai karbit apa ragi? Karbit. Nah, karbitnya nanti masuknya ke konsentrasi apa luas permukaan? Oke, luas permukaan. Nanti bisa dijelaskan sedikit pakainya ke luas permukaan. Ini nanti yang pakainya A bagaimana, pakainya B yang bagaimana. Asal berarti luas permukaannya yang besar. Ya, gitu ya. Kamu tentang pemantangan pisang ya? Oke, pemantangan pisang nanti kamu pakainya tentang faktornya konsentrasi apa luas permukaan? Nah, nanti dijelaskan juga di depan pakainya luas permukaan, pakai ragi atau karbit. Nah, bagaimana caranya untuk yang A luas permukaannya bagaimana, B bagaimana? Ya, kalau luas permukaan kan ada yang bongkahan sama serbuk. Nah, nanti dijelaskan. Ya. Tadi kamu tentang pembuatan tape ketan hitam. Nah, nanti juga dijelaskan di depan. Kan sudah ada jadwal, langkah, sama nanti hubungannya dengan faktor yang apa? Konsentrasi apa luas permukaan? Oh iya. Nanti kalau kamu pakainya ragi apa karbit? Ragi. Nah, ragi berarti mau pakai konsentrasi apa luas permukaan? Luas permukaan. Luas permukaan itu kan ada yang bongkahan, ada yang serbuk. Kalau yang konsentrasi itu kan ada yang banyak dan ada yang sedikit. Nah, kamu pakai yang mana? Dua-duanya? Dua-duanya bisa? Konsentrasi kan dibedakan. Nah, kalau konsentrasi kan bisa membedakan antara banyak sama sedikit. Luas permukaan juga sama, ada yang cuma bentuknya di dalam luas permukaan ada yang bongkahan besar, ada yang serbuk. Nah, kemarin gimana? Sama-sama? Pakainya itu ragi yang bulat. kepingan itu. Bulat itu toh? Nah, bulatnya kan jumlahnya yang beda toh? Kalau jumlah beda kan berarti masuknya konsentrasi. Saya belum sama tiket. Oke, sudah cukup ya? Kelihatannya dari tadi saya muter sudah cukup semuanya. Sudah bisa saya lihat sudah jadi langkahnya sama jadwalnya. Nah, juga tadi sudah saya
tanya masuknya ke hubungannya dalam faktor laju reaksi apa? Boleh ke konsentrasi, boleh ke luas permukaan. Oke, dari tadi ada 2 gambar ya, sebenarnya ada 3 ya tadi ya. Ada gambar yang berbentuk ragi bulat, ada yang kedua adalah karbit, dan yang ketiga adalah ragi serbuk. Nah, kita pakai yang mana untuk ragi-ragi itu? Silakan, saya tadi sudah lihat ada yang membuat tentang pematangan buah dari buah pisang sama buah mangga. Nah, terus untuk tapenya, pembuatan tape juga tadi ada banyak ya. Tadi ada tape dari ketan putih, ketan hitam, sama ada yang singkong. Oke, nah silahkan siapa dulu yang akan maju untuk mempresentasikan jadwal langkahnya? Ada yang mau maju? Gak mau? Piye? Oh, sesuai urut. Oh iya, oke, kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1 urut, katanya minta urut. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Oke, semuanya dipresentasikan ke depan ya. Dari mulai jadwal, langkah, sama yaitu masuk hubungannya dari pembuatan produkmu, masuk hubungan laju reaksi apa, faktor laju reaksi apa. Silahkan. Dalam? Kanvanya dikirim ke Bu Anita. Iya. Kanvanya dikirim? Iya. Oh, presentasinya pakai ini. Pakainya? Oh, yaudah ini aja enggak apa-apa, Mas. Ini aja. Lupa enggak? Enggak apa, oke. Pakai ini dulu aja, nanti itu dilanjutkan lagi, enggak apa-apa. Silahkan. Semuanya. Iya, Pak. Sambil didengarkan ya temannya, buat apa nanti kalau misalkan mau tanya atau mau beri aplaus juga boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rencana proyek dalam faktor laju reaksi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Jatuh Iswara. Saya Ratna Ula Isma. Saya Cenderenita Hilal Sarasina. Saya Naila Rizky India. Saya Muhammad Sendiri Kusuma Wardana. Di sini kami akan menerapkan proses faktor laju reaksi yaitu ruas permukaan dalam proses pematangan buah pisang. Jadi kami akan menggunakan 2 bentuk karbit. Yang pertama adalah bentuk bongkahan dan yang kedua adalah karbit yang berbentuk serbuk. Dan bahan yang kami perlukan untuk mematangkan buah. Lebih tepatnya buah pisang. Untuk alatnya palu, kain, karung, tali, semprotan, timbangan, karbit, dan buah pisang. Selanjutnya, untuk langkah-langkah dalam proses pematangan buah ini, dari yang pertama yaitu menyiapkan alat yang berupa kain, karung dan kain, serta bahan utamanya yaitu pisang dan karbit. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan memecah dan menghancurkan karbit. Selanjutnya yang ketiga adalah menimbang karbit sehingga massa karbit bongkahan dan massa karbit serbuk sama. Dan selanjutnya yaitu memasukkan karbit pada kain, kemudian ditali. Dan selanjutnya yaitu meletakkan pisang dan karbit yang telah dibungkus kain pada karung, lalu tali diikat rapat agar tidak menguap. Selanjutnya yaitu karbit serbuk dan karbit bongkahan diletakkan dalam karung yang berbeda. Dan selanjutnya yaitu diamkan pisang selama 2-3 hari. Dan langkah terakhir yaitu karung dibuka dan membandingkan hasilnya. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan pembuatan produk. Pada tahap perencanaan kami telah melaksanakan pada hari Senin 12 Desember 2022. Untuk prosesnya yaitu hari Senin tanggal 12 Desember 2022
Dan untuk tahap pemanenan kami akan melaksanakannya pada hari Rabu 14 Desember 2022. Oke. Saya rasa cukup sekian, mungkin kalian semua dapat memahami rencana yang akan kami lakukan dan semoga rencana kami ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Bagus tidak ini jawabannya? Rancangannya oke. Semoga sukses besok ya. Berarti ini nanti masuknya ke faktor laju reaksi tentang luas permukaan. Oke, semoga berhasil besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan untuk kelompok 1, kelompok 2. Oke. Agak geser ke sana. Agak geser. Oke, jangan sampai terlihat ini. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan tentang membuat KP singkong. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hasan Pertama. Saya Pindin Tania. Saya Malareti Kaila. Dan saya Lidiana Harista. Saya Siti Alon. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Itu membuat KP singkong. Ya. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat KP singkong ini pertama adalah singkong, cukupnya, lalu ragi, lalu ada daun pisang, lalu ada baskom, ada panci, ada pisau, ada wadah penyaring air, ada mangkok kecil, ada sendok mengurus ragi, dan terakhir ada mangkok kecil sebagai menutup tape agar rapat, singkong agar rapat. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pembuatan produk tape singkong ini. Yang pertama tentunya menyiapkan alat dan bahan, kedua mengupas singkong, ketiga mencuci singkong, 4 memasukkan singkong ke dalam air dan lalu dicuci hingga bersih. Setelah itu dimasukkan ke dalam panci dan diberi air, lalu direbus singkong direbus. Selanjutnya ditiriskan, lalu singkong didiamkan hingga suhunya menurun. Selanjutnya gerus ragi hingga halus, lalu buat 2 sampel. Karena di sini kita menggunakan tape singkong itu kita berhubungan dengan konsentrasi. Jadi kita buat yang pertama itu raginya diberi sedikit, yang kedua raginya diberi banyak. Lalu ditutup rapat dengan mangkok yang sudah dihasilnya dan dipanen produknya. Selanjutnya, untuk jadwal kegiatan untuk pembuatan tape singkong ini sendiri, kami berencana untuk merencanakan pembuatan produk ini sendiri itu pada hari ini, yaitu tanggal Senin 12 Desember 2022. Lalu untuk proses pematangan produknya itu besok Selasa 13 Desember 2022, dan kami berencana akan memanen tape singkongnya itu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022. Demikian. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Ada? Oh cukup. Berarti di sini untuk yang kelompok 2 membuat tentang tape singkong yang berhubungan dengan konsentrasi. Jadi nanti dilihat konsentrasinya ada yang berjumlah sedikit sama banyak ya. Kira-kiranya berapa? Mungkin kan raginya mungkin kan nanti digerus baru dicampur, nanti kita kira-kira pakai tangan, kira-kira oh ini sudah cukup, oh ini berbanyak. Oh gitu. Kalau misalkan gini, untuk yang pertama pakai raginya misalkan 2, oke 2 keping ya. Nah, kalau yang satunya misalkan ada 4 atau 5 keping, nah baru nanti ditaburkan, kan jadi tahu mana yang menghasilkan faktor laju reaksinya itu lebih cepat yang mana. Jangan kamu kira-kira, nanti kalau kira-kira banyak mananya kan kita tidak tahu. Oh iya. Ya gitu ya. Oke ya, oke cukup. Berikan aplaus lagi. Silakan. Sudah ditutup belum tadi? Oh belum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3. Agak geser ke sana biar Wika tidak terkena LCD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai rencana proyek kami yang berkaitan dengan laju reaksi. Jadi untuk proyek kami nanti kami akan membuat tape ketan. Nah, dalam proses pembuatan tape ketan ini nanti akan berkaitan dengan faktor laju reaksi yang berupa konsentrasi zat. Sebelum kita lanjutkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Widiani Harista. Saya Muhammad Rasadidus Bagio. Saya Nadra Cipanazihar. Saya Dila Nashwa. Dan saya Bisa Sutarto. Baik, langsung saja ke rencana proyek kami, dimulai dari alat dan bahan. Baik, untuk alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat tape ketan, yaitu yang pertama ada baskom, yang kedua ada panci kukusan, yang ketiga ada sendok, yang keempat ada centong, yang kelima ada nampan, dan yang ketujuh ada wadah yang tertutup. Dan bahan-bahan yang kita akan gunakan adalah beras ketan, air, gula, dan ragi. Untuk langkah-langkah dalam pembuatan tape ketan putih, yaitu yang pertama, mencuci beras ketan sebanyak 3 kali. Kedua, menyiapkan panci kukusan dan mendidihkan air. Ketiga, setelah air mendidih, menaruh beras ketan ke dalam panci kukusan dan mendiamkan selama 15 menit. 4. Jika sudah 15 menit, mengangkat beras dan memindahkan ke dalam wadah. 5. Menuangkan air yang mendidih secukupnya ke beras ketan yang sudah dikukus. 6. Memasukkan beras ketan ke dalam panci kukusan dan mendiamkan selama 15 menit. Dan langkah selanjutnya adalah mengangkat beras ketan dan menunggu sampai dingin. Lalu membagi 2 bagian ketan tadi menjadi tape ketan A dan tape ketan B. Nah, setelah itu menaburkan 1 keping ragi yang sudah dihaluskan ke tape ketan A dan mengaduknya hingga tercampur rata. Jangan lupa untuk menambahkan gula supaya tapenya memiliki rasa manis. Lalu setelah itu memindahkan tape ketan A dengan 1 keping ragi tadi ke dalam wadah yang kedap udara. Selanjutnya untuk tape ketan B, menaburkan 5 keping ragi yang sudah dihaluskan juga dan aduk hingga tercampur rata, dan jangan lupa untuk menambahkan gula juga. Setelah itu untuk tape ketan B tadi yang sudah tercampur rata dimasukkan juga ke dalam wadah yang tertutup rapat. Untuk jadwal kegiatan pembuatan produk kami akan kami laksanakan pada 1. Perencanaan yang akan kami laksanakan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022. Yang kedua, proses pematangan produk pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Dan yang terakhir, pemanenan hasil produk yang akan kami laksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022. Untuk lokasi praktiknya akan kami laksanakan di rumah teman kami Nadra, tepatnya Desa Sesok, Kecamatan Jepon, Kabupaten Bela. Baik, jadi itu rencana proyek kami, yaitu membuat tape ketan yang berkaitan dengan faktor laju reaksi berupa konsentrasi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Tidak ada? Oh, cukup, lebih lengkap lagi ya ini ya. Oke, lebih lengkap sama dengan yang tadi, yaitu tentang pembuatan tape, tapi di sini adalah tape ketan, tadi adalah tape singkong. Ketannya ketan apa ini? Oh, ketan putih. Oke, ya. Sudah cukup, jadi juga sama tentang faktor laju reaksi yang berhubungan dengan konsentrasi. Oke, silakan, nanti semoga berhasil besok ya. Oke, nanti ya. Iya, nanti kok besok, nanti pulang sekolah langsung. Oke, terima kasih, aplaus. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ini kelihatannya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan sebuah produk terhadap faktor laju reaksi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elisa Awale Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Lentera Aswanugalisa. Perkenalkan, nama saya Nabila Alvini Marzahra. Saya Mutiara Gadis. Saya Fauzan Nabilandara. Di sini kami memilih jenis produk yaitu pematangan buah mangga terhadap menggunakan
reaksi. Iya. Kami menggunakan dua karbit yang berbeda yaitu Pelan-pelan. serbuk dan karbit yang berbentuk bongkahan. Iya. Hal tersebut berhubungan dengan faktor laju reaksi yaitu luas permukaan. Rancangan yang kita buat mengenai alat bahan, langkah-langkah dan waktu pelaksanaannya akan diberitakan dengan baik. Oke, yang pertama adalah alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan proses ini. Yang pertama adalah mangga muda, yang kedua adalah karbit, yang ketiga adalah karet, yang keempat adalah kain, yang kelima adalah kardus, yang keenam adalah karung, yang ketujuh adalah timbangan, yang kedelapan adalah lakban, yang kesembilan adalah gunting, dan yang terakhir adalah palu. Lanjut kepada langkah-langkah desain produk. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, menimbang karbit bongkahan dan karbit serbuk dengan berat yang sama. Yang ketiga, menghaluskan karbit bongkahan yang akan digunakan sebagai karbit serbuk menggunakan palu. Lalu memasukkan karbit bongkahan maupun serbuk ke dalam kain. Kemudian menutup kain dengan rapat menggunakan karet. Yang kelima, meletakkan karung di dalam kardus. Lalu memasukkan karbit bongkahan ke dalam kardus pertama. Kemudian masukkan mangga muda ke karung tersebut. Yang keenam, menutup karung dengan rapat dan menutup kardus dengan lakban. Lakukan hal yang sama terhadap karbit serbuk. Lalu menunggu hingga 2-3 hari. Yang terakhir yaitu membuka kardus dan membandingkan hasilnya. Untuk yang selanjutnya yaitu susunan jadwal. Untuk kegiatan pertama yaitu perancangan, akan kami mangganya Pak Udra. Oh, mangganya Pak Udra. Tak kirain mangganya tetangga. Oke, ya. Ya silakan nanti diskusi di rumah. Jangan lupa nanti di video juga ya. Oke, bagus. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir, kelompok 5 ya. Dosen. Ujian. Oh alah paroan karo buang. Iki dosen, dia mau buang. Oke, silakan kelompok 5 ya. Terakhir ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan saya akan perkenalkan diri. Saya Mutiara Rahmadini. Saya Oya Putri-Kanata. Saya Pasita Rahmawati. Di sini kami akan membuat praktek tentang pembuatan tape ketan hitam. Tape ketan hitam adalah salah satu sumber karbohidrat yang sering diolah di makanan lain yang
ketan hitam. Walaupun telah dikenal lama dan tradisional, namun tape tidak kalah bersaing dengan makanan modern. Di samping itu, kandungan gizi dalam tape juga tidak kalah dengan bahan karbohidrat lainnya. Pembuatan tape memerlukan bantuan variabel, terutama suhu dan lama pemeraman. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tape ketan hitam. Yang pertama adalah setengah kilogram beras ketan hitam. Yang kedua 9 keping ragi. Yang ketiga 6 sendok makan gula pasir. Yang keempat 700 ml air panas mendidih. Cara pembuatan tape ketan hitam. Yang pertama adalah cuci beras ketan hitam juga benar-benar bersih. Yang kedua, rendam beras ketan hitam selama 10 jam. Yang ketiga, kukus beras ketan hitam selama 30 menit. Lalu angkat beras ketan hitam yang telah dikukus, lalu berikan 700 ml air panas dan diamkan selama 20 menit. Selanjutnya adalah kukus kembali beras ketan hitam. Setelah itu angkat dan dinginkan hingga benar-benar dingin. Lalu berilah 5 sendok makan gula pasir pada beras ketan dan aduklah. Setelah itu bagi 2 beras ketan hitam dan beri 3 keping ragi yang telah dihaluskan pada sampel A dan 6 keping ragi pada sampel B. Yang terakhir adalah menaruh beras ketan hitam ke tempat yang tertutup lalu diamkan ke wadah yang kedap udara dan diamkan selama 3 malam. Berikut adalah jadwal kegiatan kami. Yang pertama adalah perencanaan yang telah kami laksanakan pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 12 Desember 2022. Selanjutnya adalah proses pematangan produk yang akan kami laksanakan pada hari Selasa 13 Desember 2022. Dan yang terakhir adalah pemanenan hasil produk yang akan kami laksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022. Dan kita menggunakan faktor pengaruh banyaknya jumlah konsentrasi dengan membagi dua ketan hitam. Ketan pertama diberi lagi dengan jumlah 3 keping yang dihaluskan, dan ketan kedua diberi lagi dengan jumlah 6 keping yang dihaluskan juga. Oke, ini sama dengan tadi ketan ya? Oke, pembuatan tape ketan, tapi di sini adalah tape ketan hitam. Oke, nanti apakah ada bedanya dengan tape ketan putih? Nah, itu nanti silahkan dibuat di rumah. Malah tadi ada penjelasannya ya, ketan itu apa. Wah, bagus sekali, malah lebih bagus. Oke, besok dikembangkan lagi untuk presentasinya. Nanti mau di rumahnya siapa? Oh, rumahnya Dini. Oke, terima kasih sama semuanya ya. Oke, hubungannya sama konsentrasi apa luas permukaan? Oke, sama dengan luas konsentrasi. Silakan, sudah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus-bagus sekali semuanya ya. Wah, ide-idenya bagus dan cemerlang sekali. Ada yaitu tadi tentang pembuatan tape dari tape ketan hitam, tape ketan putih, singkong, pematangan buahnya dari pisang, sama satunya adalah dari mangga. Oke, deadline-nya di sini bagaimana, hari apa? Hari ini semuanya? Semuanya hari ini pembuatannya. Oh, pembuat berarti pulang sekolah langsung ini. Oke, langsung gas. Oh, semangat sekali untuk membuat produk. Wow, kalau buat seperti ini cocok ya? Cocok. Oke, tapi kalau kita nanti masuknya ke materi, bagaimana? Pusing, oh no. Oke. Iya, enggak apa-apa. Dari sini kan nanti kamu tahu apa itu fungsi dari faktor laju reaksi sendiri ya. Pengaruhnya di mana, apa hubungannya, terus nanti kita masuknya ke dalam produk itu masuknya manfaatnya apa saja. Nah, terus oke, terus setelah itu di sini materinya yaitu tentang pembuatan produk. Nah, sekarang kamu mendesain produknya apa saja tadi, silahkan dibuat dari mulai hari ini Senin, terus besok itu Selasa, Rabu ya. Pemanenannya Rabu ya? Oh iya, pemanenannya Rabu. Oke, terus setelah itu nanti kita presentasikan kembali hasil panennya, apakah nanti berhasil atau tidak. Oke, berhasil dong? Oh iya, berhasil. Harus pokoknya ya. Iya, harus berhasil. Nah, terus setelah itu apa ya hubungannya di sini nanti dari produknya?
Hubungannya apa di sini dalam faktor laju reaksinya? Tadi hubungannya sama apa ini? Konsentrasi sama? Oke, konsentrasi sama luas permukaan. Oke, konsentrasi sama luas permukaan. Konsentrasinya yang bagaimana? Luas permukaannya bagaimana? Ada yang tahu? Semakin apa? Semakin apa? Oh ya, apa ya? Kalau konsentrasinya itu konsentrasi reaksi makin banyak itu laju reaksinya makin cepat. Begitu juga sebaliknya kalau konsentrasi reaksinya makin sedikit, laju reaksinya lambat. Oke, coba nanti kamu buat di rumah apakah betul apa tidak dengan pernyataanmu tadi ya. Oke, selanjutnya apa tadi? Luas permukaan ya? Oke, luas permukaan. Siapa ada ya tadi dari sana sama sini? Kelompok pisang atau kelompok mangga ini yang mau menjawab? Oh, terserah. Jangan terserah. Luas permukaan zat yang besar kan berbanding lurus sama laju reaksinya. Kalau besar berarti cepat, kalau misalnya luas permukaannya kecil berarti laju reaksinya semakin lambat. Oke, nanti dicoba di rumah apakah betul tentang luas permukaan itu ya. Hubungannya di sini faktor laju reaksi tentang konsentrasi dan luas permukaan. Apakah nanti konsentrasinya semakin tinggi itu nanti lajunya semakin cepat? Atau nanti konsentrasinya rendah semakin lambat, atau malah sebaliknya. Nah, itu nanti bisa dilihat dalam sebuah produk kalian. Terus untuk yang luas permukaan juga sama, kita harus melihat masanya yang sama. Nah, karbitnya itu harus memiliki massa yang sama. Baru nanti karbitnya itu yang satu dibiarkan, yang satu digerus. Nah, itu nanti yang dilihat apanya, yaitu luas permukaannya. Nah, luas permukaan bukan ukurannya loh ya, biarpun nanti ukurannya besar malah semakin cepat, bukan, salah itu ya. Nah, itu nanti di mana nanti luas permukaannya besar, itu nanti bagaimana luas permukaan besar? Lajunya semakin cepat. Luas permukaan besar, kalau luas permukaan kecil, semakin cepat, jangan sampai kebalik. Ya. Kalau luas permukaannya besar semakin lambat apa cepat? Kalau luas permukaannya kecil nanti malah semakin cepat. Oke, itu hubungannya sama apa itu? Kayak tahu itu loh ya. Kita lihat luas permukaannya tahu. Tahu kalau satu bongkahan itu besar atau kecil? Bongkahan besar itu kan tahu kan besar ya? Oke, kalau tahu besar itu sendiri nanti dia kan bentuknya besar. Kalau bentuknya besar itu malah lajunya itu bukan cepat, tapi malah lajunya lambat. Tapi nanti kalau misalkan dia ukurannya malah kecil-kecil itu sendiri, nah nanti kalau kita tumbukannya itu semakin cepat, malah dia nanti laju reaksinya besar. Jadi luas permukaan kecil lajunya besar, luas permukaan besar malah lajunya kecil. Oh no, itu kebalikannya seperti itu, gitu ya. Oke, paham maksudnya? Nah, apakah nanti hubungannya sama produknya nanti bisa kalian buat di rumah untuk hari ini, besok, sama besok hari Rabu. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, oke, bagaimana perasaan kalian? Oh, seru. Oke. Serunya di mana ini serunya? Karena mau buat-buat. Oh, ada tantangannya. Mau apa? Oh, kamu lah kenapa kamu buat tape tadi? Hah? Itu Bu, terinspirasi dari gambar gitu. Oh ya udah tape aja. Oh gitu. Besok disuruh itu ya, dicoba Amara ya. Nanti Amara buat tape singkong nanti dimakan sendiri. Oke, selain menyenangkan apa lagi? Seru. Oke, seru. Gimana, Din? Oh iya, jualan. Iya betul, untuk jualan. Nanti kalau kalian sudah membuat produk, berarti kalau sudah berhasil silahkan kalian jual ke teman-teman kalian ya. Nah, oke, terima kasih untuk hari ini. Kita lanjut besok pembuatan produknya. Jangan lupa di rumah membuat produknya di video mulai dari awal sampai akhir. Oke, boleh memakai baju bebas tapi rapi ya. Oh iya, jangan pakai kaos oblong ya Wik ya. Oke ya, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, silahkan Mas Sandy ditutup dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Akan masih berpercaya. Berdoa mulai.
Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, jaga imun, dan jangan lupa tetap semangat. Oke, satu kali lagi untuk tetap semangat yuk. 1, 2, 3. Selenium, magnesium, aspargin, semangat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Oke, hati-hati di jalan ya. Oke, terima kasih. Oke, boleh keluar satu-satu. Terima kasih ya.